3 pemain Primavera Inter dipanggil ke tim utama untuk laga melawan Venezia. Inter dilaporkan akan memanggil sejumlah pemain muda dari tim Primavera mereka untuk bergabung dengan tim utama dalam laga melawan Venezia akhir pekan ini. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis Fabio Alampi. 3 pemain Primavera yang dipastikan akan dipanggil adalah Alessandro Caligaris, Christos Alessio, dan Thomas Brandbruch. Ketiganya mendapat kepercayaan dari staf pelatih untuk bisa berkontribusi dalam pertandingan Serie A mendatang. Selain itu, Luka Topalovic juga berada dalam daftar pemain yang disiapkan untuk dipanggil jika Davide Fratesi tidak tersedia akibat kondisi kebugarannya. Langkah ini menunjukkan komitmen Inter dalam memberikan peluang kepada para pemain muda untuk berkembang dan tampil di level tertinggi. Laga melawan Venezia ini akan menjadi kesempatan berharga bagi para pemain muda tersebut untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pelatih dan penggemar Inter. Inter Milan tolak pertukaran Bryan Cristante dan hanya inginkan Samuel Ricci. Situasi Davide Fratesi masih menjadi perhatian utama di Inter. Menurut laporan dari Tuttosport, meskipun prioritas klub adalah mempertahankan sang gelandang, manajemen Inter mulai mencari opsi alternatif jika Fratesi benar-benar meninggalkan klub. Target utama, Samuel Ricci. Jika Fratesi dilepas dengan harga 45 juta euro, Inter berencana menggunakan dana tersebut untuk merekrut Samuel Ricci, gelandang Torino yang dinilai sebagai pemain serba bisa dengan kualitas sebagai mezzala maupun regista. Presiden Torino, Urbano Cairo, mematok harga sekitar 40 juta euro untuk Ricci, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan Inter. Tawaran dari Roma, Bryan Cristante. Giuseppe Rizzo, agen Fratesi, juga sebagai agen Bryan Cristante dari AS Roma. Ia kemungkinan akan menawarkan Cristante sebagai opsi kepada Inter. Namun, usia Cristante yang sudah 30 tahun membuatnya kurang cocok dengan parameter investasi Oaktree, pemilik Inter. Roma disebut bisa menawarkan Cristante sebagai pemain pinjaman selama 6 bulan, bukan sebagai bagian dari kesepakatan permanen. Inter juga mempertimbangkan sejumlah nama lain dari Serie A. Morten Frenruk dari Genoa masuk radar, dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Selain itu, Matteo Pessina, Warren Bondo, dan Jacopo Fazzini dari Empoli juga dipantau, meskipun Fazzini dipastikan tidak akan bergabung dengan Lazio. Juventus mulai negosiasi pemutusan kontrak dengan Danilo. Juventus dan Danilo dilaporkan akhirnya memulai negosiasi untuk mengakhiri kontraknya dengan persetujuan bersama, membuka jalan bagi bek Brasil itu untuk bergabung ke Napoli dengan status free agent. Danilo, yang telah menjadi kapten Juventus dalam beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan posisi sejak kedatangan pelatih Thiago Motta. Pada usia 33 tahun, kontraknya dengan Juventus sebenarnya masih berlaku hingga akhir musim ini, dengan opsi perpanjangan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, pembicaraan serius untuk mengakhiri kontrak tersebut kini telah dimulai. Sebelumnya, agen Danilo lebih fokus merundingkan persyaratan pribadi dengan Napoli, yang hanya ingin merekrutnya secara gratis, bukan dengan status transfer dari Juve. Jika kesepakatan tercapai, kontrak baru Danilo bersama Napoli diperkirakan akan berlangsung hingga Juni 2026. Langkah ini menandai babak baru bagi pemain yang bergabung dengan Juve dari Manchester City pada musim panas 2019 dengan biaya transfer sebesar 37 juta euro. Selama waktunya di Juve, Danilo telah membuktikan dirinya sebagai pemain serba bisa, mampu bermain sebagai bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Namun, situasinya semakin jelas setelah ia absen dari sesi latihan menjelang Supercoppa Italiana. Dengan total 16 penampilan kompetitif musim ini, Danilo masih memiliki kemampuan untuk berkontribusi di level tertinggi. Kini, semua mata tertuju pada hasil akhir negosiasi antara Juve dan sang pemain, yang dapat mengubah arah karir pemain veteran itu. Selain Fratesi, AS Roma juga inginkan Tajon Buchanan dari Inter. AS Roma dikabarkan tengah menunjukkan minat untuk mendatangkan pemain internasional Kanada, Tajon Buchanan, dari Inter. Informasi ini dikonfirmasi oleh laporan dari Sky Sport Italia dan jurnalis transfer ternama, Gianluca Di Marzio. Namun, setiap langkah transfer untuk merekrut Buchanan dipastikan harus berupa kesepakatan permanen. Inter dilaporkan tidak tertarik melepas pemain 24 tahun tersebut dengan status pinjaman. Prioritas Buchanan tetap bersama Inter. Meski demikian, keinginan Roma untuk merekrut Buchanan bukan tanpa hambatan. Sang pemain dilaporkan masih ingin memperjuangkan posisinya di skuad Inter. Informasi ini diperkuat oleh laporan dari media Kanada TSN,
yang menyebutkan bahwa prioritas utama Buchanan adalah tetap bertahan dan berjuang untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak bersama Nerazzurri. Tajon Buchanan, yang bergabung dengan Inter sebagai salah satu prospek muda berbakat, sebelumnya dikenal berkat performa impresifnya di tim nasional Kanada. Ia juga memiliki reputasi sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi. Saat ini, Roma diperkirakan akan terus memantau situasi sang pemain, sembari menunggu apakah ada perubahan sikap dari pihak Inter atau Buchanan terkait kemungkinan transfer permanen. Jika kesepakatan terjadi, ini akan menjadi langkah strategis bagi Roma untuk memperkuat skuad mereka di sisa musim ini. Naik gaji, Theo Hernandez sepakati perpanjangan kontrak di Milan. Peran kunci Theo Hernandez dalam kebangkitan AC Milan di Supercoppa Italiana memberinya dorongan lebih jauh pada pembicaraan perpanjangan kontraknya. Pemain asal Prancis tersebut menemukan kembali performanya di Arab Saudi, ketika dia mencetak 1 gol dan memberikan assist dan 1 gol lainnya dalam kebangkitan epik 3-2 AC Milan atas Inter Milan di Supercoppa Italiana. Kondisi ini memberikan gambaran sekilas tentang apa yang akan terjadi di bawah manajer baru Sergio Conceição, yang bersedia menempatkannya di pusat proyeknya, bersama Rafael Leao yang sempat terbuang di era Paulo Fonseca. Dengan senyum di wajahnya, pemain berusia 27 tahun itu bahkan lebih bersemangat untuk berkomitmen pada masa depannya bersama Rossoneri dan negosiasi antara klub dan agennya telah berjalan dalam keharmonisan total. Menurut laporan terbaru dari calciomercato.com, AC Milan sedang bersiap untuk melakukan upaya ekonomi yang signifikan dan menjadikan Theo Hernandez sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Dengan kata lain, pihak klub bersedia untuk meningkatkan gajinya menjadi 665 juta euro dengan kontrak baru hingga 2029. Ini sedikit lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, namun masih cukup tinggi, setara dengan gaji yang didapat Rafael Leao. Tidak hanya Theo, Milan juga sedang berusaha menyelesaikan perpanjangan kontrak Mike Maignan dan Tijjani Reijnders. Pihak klub sangat optimis mereka akan segera mencapai kata sepakat dengan kedua pemain penting tersebut. Manchester United dan Leicester City tertarik rekrut Francesco Pio Esposito. Dua klub besar Inggris, Manchester United dan Leicester City, dilaporkan tengah memantau bakat muda asal Italia, Francesco Pio Esposito. Informasi ini diungkapkan oleh pakar transfer Alfredo Pedula. Esposito, yang merupakan salah satu pemain muda paling menjanjikan dari Italia, saat ini menarik perhatian berbagai klub top Eropa. Meski usianya masih muda, performa Esposito dianggap cukup potensial untuk menjadi bintang di masa depan. Manchester United, dengan sejarah panjang dalam merekrut talenta muda, tampaknya tertarik untuk menjadikan Esposito sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Di sisi lain, Leicester City, yang dikenal sebagai tim yang memberi kesempatan pada pemain muda berbakat, juga ingin bersaing dalam perburuan tanda tangan pemain ini. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai langkah konkret dari kedua klub. Namun, ketertarikan dua klub Inggris ini menunjukkan betapa besarnya potensi Francesco Pio Esposito di mata para pencari bakat Eropa. Tahan imbang Lazio, CSC Fabregas frustrasi dengan penyelesaian akhir Como. CSC Fabregas mengungkapkan kekecewaannya dengan penyelesaian akhir Como setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Lazio di Stadio Olimpico. Fabregas juga memberikan kabar terkini mengenai cedera Nico Paz, saat berbicara soal hasil pertandingan yang tetap menyisakan rasa frustrasi. Hasil imbang ini menunjukkan peningkatan dari Como, yang sebelumnya kalah 5-1 melawan Lazio pada Oktober 2024. Dalam laga tersebut, Como memiliki penguasaan bola lebih banyak, jumlah tembakan yang lebih baik, serta XG yang lebih tinggi dibandingkan tuan rumah. Ini adalah kisah musim kami menciptakan begitu banyak peluang dan perlu mengonversi lebih banyak peluang menjadi gol. Kami kehilangan banyak poin karena itu. Kami meningkatkan pertahanan, saya melihat karakter yang kuat dari tim saya untuk datang ke sini dan bermain seperti ini, kata CSC Fabregas kepada DAZN. Fabregas juga menyoroti performa timnya yang mampu bangkit dari kekalahan sebelumnya. Kita harus ingat bahwa kita kalah 5-1 dari tim ini di kandang sendiri, jadi penampilan seperti ini sungguh mengesankan. Di saat yang sama, kami marah karena dengan penampilan seperti itu, kami pantas mendapatkan 3 poin, ditambahnya. Namun, pertandingan tidak berjalan mulus. Nico Paz harus meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera engkel akibat tackle Samuel Gigot yang bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit. Fabregas memberikan kabar terbaru mengenai kondisi pemain mudanya tersebut. Kelihatannya tidak bagus, pergelangan kaki Nico Paz terkilir dan sudah sangat bengkak. Kita harus menunggu dan melihat, ujar Fabregas.